Hello friends, welcome back to Bang Naim Gaming with Christ. Kita masuk ke seri PPAT yang kedua, episode 2. Pertolongan pertama untuk anak Tuhan yang kecanduan sekarang nih. Jadi kita mau berbicara tentang kecanduan. Seri PPAT ini semuanya adalah hal-hal yang sudah aku alami secara pribadi. Dan aku percaya juga banyak himpunan, subset lah ya bahasa Inggrisnya, gamers yang juga terjebak di hal yang sama gitu ya. Jadi sebetulnya seri PPAT ini nanti, itu kan episode 1 kita udah membahas tentang merasa bersalah ya. Tapi sebetulnya nanti kita bakalan lebih ke arah problem-problem yang sebetulnya banyak yang ngalamin cuma nggak berani dibahas karena satu dan lain hal. Misalnya depresi, kecenderungan bunuh diri, kecanduan obat-obatan, kecanduan main game bisa juga ya. Tapi yang kita mau ngomongin di episode kali ini adalah kecanduan pornografi. Di dunia kekristenan ini, pornografi itu dianggap sesuatu hal yang tabu gitu ya. Maksudnya ya it's a sin gitu, itu dosa gitu. Tapi nggak ada yang menjelaskan solusinya gitu. Nggak ada solusi konkretnya. Kebanyakan kalau misalnya kita share sama orang tua, sama teman gitu ya, I cannot escape or I cannot stop from watching porn misal gitu, itu nggak apa paling responnya adalah bertobat sana, banyakin doa gitu. Nah jadi aku yakin banyak yang dari kalian pengen mencari solusinya gitu ya. Makanya seri pertolongan pertama untuk anak Tuhan ini ditujukan supaya teman-teman yang sedang mengalami masalah ini bisa cepat keluar gitu, first aid-nya gitu ya. Sama kalau misalnya kita demam, ya memang demam bisa turun sendiri sih, tapi akan lebih cepat kalau misalnya kita minum antipiretiknya gitu kan, obat penurun demamnya, misalnya ibuprofen, paracetamol gitu. Dan setiap masalah itu first aid-nya beda-beda, jadi nggak bisa kita minum paracetamol untuk let's say kejadian serangan jantung gitu, itu kan nggak masuk gitu ya treatmentnya. Nah sama dengan kehidupan bersama Tuhan gitu ya, bukan kehidupan agama ya. Masa in your daily life banyak masalah-masalah yang memang solusinya itu harus tepat sasar, karena kalau misalnya nggak tepat sasar kasihan kitanya gitu. Dan kebetulan di sini aku udah lumayan dipulihkan lah ya, udah fully restored dan udah banyak diampuni juga sama Tuhan. Jadi aku mau share tentang kecanduan pornografi ini. Pertama-tama, konsep yang harus kita pahami adalah Tuhan sudah 100% mengampuni kita, dan sekarang Tuhan tidak lagi marah sama kita gitu ya. Tuhan tidak memalingkan wajahnya daripada kamu, daripada aku gitu. Jadi meskipun kamu sedang dalam berbuat dosa tersebut dan kamu ketemu sama video ini, it's okay to just get out. Nggak apa-apa untuk berhenti dan jangan merasa bersalah. Kalau kamu merupakan salah satu sekte yang percaya, oh tapi aku harus mengaku dosaku dulu, maka aku akan diampuni gitu ya. Oke. Kita akan turun di level imanmu dan tulis di komen how you confess your sins gitu ya, if that's your faith. Tapi ingat di video sebelumnya bahwa bahkan ketika Simon Petrus sedang menyangkal Tuhannya 3 kali di hadapan Tuhannya loh ya, Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari Petrus gitu. Dan kalau misalnya kita mau lihat di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 yang judulnya adalah perempuan yang berzina, itu pasti sering ya salah satu solusi untuk perzinahan atau sexual immorality adalah jangan berbuat dosa lagi. Itu ada di ayat 11 ya. Jadi jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi orang itu kebanyakan menggunakan kalimat jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang untuk mengcounter si perzinahan ini ya, sexual immorality. Yang orang-orang lupa adalah sebelum kalimat jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, itu ada kalimat aku pun tidak menghukum engkau. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menghakimi dia. Kenapa kita bisa pergi dan tidak berbuat dosa lagi? Karena Tuhan tidak menghukum kita gitu. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau misalnya kita mau ngomongin apa sih first aid-nya,
kalau misalnya orang itu kecanduan sama pornografi gitu ya, ingat bahwa Tuhan tidak menghukum engkau, Tuhan sayang sama kamu. Justru dari situlah, dari posisi itu kita berangkat bahwa kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi gitu ya. Jadi jangan merasa oh gue udah manusia paling kotor di dunia ini. Betul, tapi itulah kenapa Tuhan Yesus datang dan disalib kan, supaya menebus kamu dan aku gitu. Nah terus ada lagi nih satu firman yang mau aku, menurutku ini jadi berkat sih buat kita yang struggle dengan sexual sin gitu ya, jadi sexual immorality. Karena seperti yang aku bilang, seri pertolongan pertama untuk anak Tuhan ini adalah first aid. Jadi apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu lagi dalam masalahnya gitu. Nah tadi kita udah kembali bahas ya, jangan menghakimi diri sendiri, karena Tuhan juga gak menghakimi kamu gitu ya. Tuhan sayang sama kamu, terima aja kasihnya gitu. Terima aja bahwa Tuhan bela kamu gitu loh. Dari situ kita bisa berangkat bahwa ada kalimat berikutnya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi gitu. Tuhan tidak memalingkan wajah daripada kamu. Nah ini satu ayat lagi yang aku mau share, itu ada di 1 Samuel 1 ayat 19 ya. Jadi sedikit latar belakang. Jadi sebenarnya ini adalah ayat yang dulu muncul Tuhan kasih sama aku ketika aku lagi depresi berat. Jadi karena aku pakai Alkitab bahasa Inggris ya, jadi NIV for Kids gitu. Senang gitu karena Alkitabnya Zondervan tuh dia ada keterangan di sampingnya gitu. Waktu itu adalah ayat yang menguatkan aku ada di bahasa Inggrisnya itu adalah The Lord remembers Hannah gitu. Jadi Tuhan tuh ingat sama Hannah gitu. Nah pagi ini Tuhan ingetin lagi gitu tentang 1 Samuel 1 ayat 19 gitu. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hannah istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Terus apa hubungannya sama dosa sexual immorality gitu ya? Ini yang mau kubahas di sini. Kadang kita itu jemaat Kristen ya, atau orang-orang Kristen gitu, merasa seks itu bukan sesuatu yang normal gitu. Merasa itu sesuatu yang nggak boleh didiskusikan di forum gitu. Padahal sebetulnya hubungan tubuh gitu ya, hubungan badan, seks adalah sesuatu yang memang Tuhan udah desain dan berkat buat pernikahan gitu ya. Ini yang diputarbalikkan faktanya oleh pornografi gitu. Pornografi ingin kamu percaya bahwa kamu bisa menikmatinya kapan aja dan dengan siapa aja ya. Jadi dasar dari situ. Padahal sebenarnya Tuhan itu sudah mengkuduskan hubungan badan ini, this intimate relationship with wife and husband gitu ya. Ada berkat di sini. Kalau misalnya kita ingat Kejadian, itu Tuhan bilang apa? Be fruitful and multiply kan? Ayatnya di sini. Kalau misalnya kita buka Kejadian ayat 1 ya. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terus panjang gitu ya. Kuncinya ada di beranak cuculah dan bertambah banyak. Ketika Tuhan ngasih firman itu sama Adam dan Hawa, apakah di pikiran orang-orang Kristen itu mereka membelah diri gitu ya? Cara berkembang biaknya kan enggak gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya mungkin di pikiran orang-orang yang nyuruh yang maksudnya mementabukan seks ini adalah mungkin mereka berpikir Adam dan Hawa itu disuruh Tuhan berkembang biak beranak cuculah itu dengan gitu ya, jadi anak gitu ya. Kan enggak gitu. Justru ada satisfaction di situ, ada kenikmatannya tersendiri gitu. Cuma Tuhan memang mengkuduskan gitu loh, supaya hubungan tersebut itu hanya ada di dalam ikatan suami istri gitu. Nah, jadi ini sebetulnya berkat Tuhan gitu. Nah, jadi kita kembali lagi ke 1 Samuel 1 ayat 19. Jadi Tuhan ingat gitu ya sama Hana ketika dia lagi berhubungan badan. Kadang kita tuh mikir kayak, oh kita tuh cuma bisa ketemu Tuhan ketika kita lagi suci gitu, ketika kita lagi kudus dan tidak melakukan hal-hal yang tidak ilahiyah gitu ya. Padahal sebetulnya seks
itu juga merupakan aktivitas yang ilahiyah gitu ya. Itu juga masa sama pentingnya dengan amanat agung gitu ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sebenarnya sama pentingnya dengan be fruitful and multiply di kejadian 1 gitu ya. Nah tapi kita punya banyak kan kita punya mindset kita nggak bisa ikut sertakan Tuhan di sini gitu, padahal nggak juga gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, banyak juga populasi anak Tuhan yang masih menunggu keturunan gitu. Dan maksudnya ini juga hal yang membuat aku akhirnya sadar bahwa oh ya Tuhan ya, banyak banget cara iblis itu untuk menggagalkan gitu ya, apa yang berusaha menggagalkan sih ya, karena firman Tuhan nggak pernah gagal gitu. Iblis tuh tahu Tuhan punya rencana besar buat kita, keluarga kita dan keturunan kita, dan dia akan berusaha semaksimal yang dia bisa, yang mana akan gagal, untuk tidak menjadikannya gitu. Dari yang untuk belum nikah adalah dengan hubungan di luar nikah, sexual immorality gitu, pornografi, porno aksi, banyak hal gitu ya. Untuk mereka yang udah nikah pun ada infertilitas, ada ya sebenarnya sexual immorality juga bisa terjadi in marriage gitu ya. Ya karena tadi gitu ya, iblis itu mau menggagalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita gitu, untuk hubungan in our marriage gitu ya. Nah, tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sudah menang gitu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk kamu dan aku gitu. Nah, jadi ini juga berlaku untuk teman-teman yang masih menunggu keturunan ya. Ketika kamu melakukan hubungan badan tersebut, ingat bahwa Tuhan ingat sama kamu gitu. Libatin Tuhan di situ juga gitu. Meskipun ini aku belum merasakannya dan mungkin belum dalam waktu dekat, ya cuma ya makanya aku juga nggak berani juga sih untuk masih tahu diri untuk kayak bro ingat firman Tuhan ini gitu ya. Jadi cuma bisa ngomongin di YouTube. Kalau kalian dengar firman Tuhan ini, boleh komen atau juga boleh share tentang YouTubeku ya. Hopefully it will be a blessing for you juga gitu. Tapi intinya adalah hubungan intim, hubungan badan, hubungan suami istri, seks, itu adalah berkat Tuhan yang sudah Tuhan jadikan untuk kita gitu ya. Pergunakanlah pada waktunya. Itu seperti dinamit yang kalau misalnya digunakan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, misalnya untuk buka jalan gitu ya, misalnya buka barrier gitu, misalnya kita pengen meledakkan waduk lah untuk misalnya mau di rebuild gitu, mau dibangun ulang, itu tujuannya akan kecapai gitu. Tapi di tangan yang salah, di tempat yang salah, kan jadi malah petaka gitu ya. Bom itu malah bisa membunuh orang gitu. Nah makanya kalau misalnya kita lihat di Gedung Agung gitu ya, ada yang bilang firman Tuhan tuh bilang kayak cinta itu, bahasa Inggrisnya adalah love is as strong as death gitu. Jadi I hope di sesi PPAT ini kalian jadi ngerti bahwa satu, Tuhan gak menghakimi kamu kalau kamu melakukan dosa ini. Dua, Tuhan sayang sama kamu. Tiga, kamu dari situ kita berangkat, kita bisa pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Keempat, Tuhan ingat sama kamu dan ada rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kamu. Kalau kamu mau denger-dengeran gitu, kalau kamu mau pahami kebenarannya gitu. Bukan salah kamu kalau kamu gak ngerti, cuma salah kamu ngerti nih bahwa apa yang kamu pelajari dari pornografi itu adalah kebohongan. Jangan mau dibohongi sama pornografi. Jadi kebenarannya adalah satu, Yesus menyelamatkan. Dua, Tuhan pengen kamu bahagia gitu. Tuhan pengen kamu selamat gitu ya. Tuhan pengen kamu punya keluarga dan Tuhan pengen kamu punya keturunan. Di situ ada berkat Tuhan, dan di setiap berkat Tuhan ada sukacita. Kalau misalnya kita ngomongin pornografi dan porno aksi gitu ya, memang ada kepuasan sejenak gitu ya, in the climax maybe like 1 to 3 minutes lah at most gitu ya. Cuma what comes after? An emptiness, right? Kosongan gitu kan. Nah kalau Tuhan yang memberkati itu gak bakal kosong. Kamu bakal selalu penuh dan selalu penuh dan selalu penuh. Jadi bahkan di dalam kelemahanmu ini andalkan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Ya, jadi thank you for coming to this PPAT Sexual Immorality. Aku bingung sih ntar bakal bikin judulnya apa ini. Tapi stay blessed. Kalau misalnya kamu butuh didoain, write in the comment below.
I will put you in my private prayer list. I hope to see you in the next video. Bye bye. Stay blessed.